Hai, saya Dr. Ivan Chandra, SPKFR, dan pada momen kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai latihan pernapasan pada COVID-19, dan juga tentunya saya akan demokan sedikit bagaimana latihan pernapasannya, serta saya juga akan menjelaskan mengenai positioning yang pas untuk pasien COVID-19. Oke, saya akan nyalakan dulu slideshow-nya. Ya, jadi di sini saya masih mengambil dari WHO atau World Health Organization. Ya, jadi di WHO ini websitenya ada memaparkan mengenai rehabilitasi pasca COVID yang juga sudah pernah saya tampilkan presentasinya pada video sebelumnya. Dan di situ ada membahas mengenai bagaimana menangani aspek sesak. Dan ketika saya mengamatinya, ternyata apa yang disampaikan oleh WHO ini bagus untuk orang-orang yang pasca COVID dan juga cocok untuk pasien-pasien yang masih mengalami COVID-19. Dan juga karena ada cukup banyak request dari teman-teman sekalian, karena itulah saya membuat video ini. Oke, sekarang saya akan masuk mengenai bagaimana untuk menangani masalah sesak napasnya ini melalui latihan napas dan juga positioningnya tadi. Jadi, sebenarnya untuk latihan napasnya ada dua teknik yang WHO coba paparkan kepada kita. Yang pertama adalah controlled breathing, ya, atau sebetulnya ini sama saja dengan abdominal breathing atau diaphragmatic breathing, ya. Dan teknik ini simpelnya adalah seperti yang saya tampilkan di kotak warna biru, di mana kita mencoba menarik napas secara perlahan, ya, melalui hidung kita, oke. Atau misalnya kalau memang susah, boleh kerjakan dengan menarik napas lewat mulut. Ya, kemudian nanti akan mengeluarkannya melalui mulut kita. Jadi saya ulangi lagi, tarik napasnya lewat hidung, keluarinnya lewat mulut. Kalau susah, nggak apa-apa, lewat mulut saja. Baik itu menarik napas dan membuang napasnya. Kemudian, tetap coba juga lakukan yaitu meletakkan tangan. Nah, seperti di gambar ini nih. Ya, satu tangan ada di dada, satu tangan ada di perut. Nah, ini tujuannya untuk apa? Karena adalah di poin yang di sini. Di mana ketika kita bernapas, kita akan merasakan tangan kita yang di perut itu akan lebih terdorong ke depan ya dibandingkan yang di dada. Oke, kalau masih bingung teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk demokan langsung ya. Baik. Jadi, sederhananya adalah posisikanlah Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dalam posisi duduk. Ya, jadi anggaplah ini saya sudah dalam posisi duduk. Kemudian satu tangan ada di dada, satu tangan ada di perut. Kemudian kita coba tarik napas slowly saja ya melalui hidung kita, kemudian nanti mengeluarkannya lewat mulut kita. Jadi seperti ini. Nah, tadi ketika saya menarik napas lewat hidung, saya bisa merasakan perut saya terdorong lebih ke depan dibandingkan dada saya. Dan ketika saya membuang napas, maka perut saya akan terasa lebih kempes. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan controlled breathing atau latihan napas yang tadi saya katakan abdominal breathing. Berapa lama kita mengerjakan ini? Ya, boleh dikerjakan kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit terlebih dahulu. Dan ketika mengerjakan, kalau misalnya ternyata waduh kok tambah sesak atau misalkan tidak enak, jangan dipaksakan. Segera konsultasikan tentu ke dokter. Dan saya mau menyampaikan juga di sini adalah tolong jangan mengerjakan latihan ini dengan terburu-buru atau dilakukan dengan cepat. Karena ketika kita melakukan tarik napas, buang napas terlalu cepat, nanti malah bisa bikin kepala kita jadi pusing, malah jadi nggak enak. Ya, jadi tolong kerjakan seperti tadi dengan perlahan saja, dengan santai. Ya, oke. Selanjutnya adalah kita kembali ke slideshow kita. Oke, sekarang berikutnya adalah kita akan melihat yang namanya paced breathing. Paced breathing ini sebenarnya di dalam definisi yang juga saya dapatkan di University of California, itu adalah suatu latihan pernapasan di mana intinya adalah tarik napasnya itu memang durasinya lebih pendek dibandingkan saat kita membuang napas. Jadi
Bisa kita katakan tarik napasnya sekitar 2 detik, ya 2 sampai 4 detik, dan kita membuang napasnya itu sekitar 4 sampai 6 detik. Intinya exhale atau membuang napasnya akan lebih lama dibandingkan menarik napasnya. Tetapi kalau di dalam prinsip yang disampaikan oleh WHO ini, ya sebenarnya hampir ada mengarah ke sana juga, tetapi lebih diarahkan untuk ketika kita melakukan aktivitas yang perlu effort atau yang perlu suatu usaha dari kita gitu. Jadi dikatakan di sini dengan jelas bahwa pace breathing ini akan berguna ketika kita melakukan suatu aktivitas yang mungkin akan mengambil tenaga lebih banyak gitu, atau yang ada kemungkinan membuat kita bisa lebih capek, lebih sesak kasarannya. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti misalkan saat kita naik tangga, ya, atau mungkin misalkan kita ke jalanan yang menanjak gitu. Dan sangat penting di sini dikatakan supaya jangan terburu-buru ya. Oke. Nah, kata kunci di sini apa yang disampaikan? Yaitu adalah cobalah menarik napas itu sebelum melakukan suatu usaha dari aktivitas, ya, misalnya sebelum kita naik tangga tadi. Dan breathe out atau membuang napas ya ketika melakukan usaha tersebut. Nah, ini kalau masih bingung, kembali saya coba demokan, ya. Saya mungkin tidak naik turun tangga di sini, tapi anggaplah saya misalkan cuman mengangkat air mineral ini ya. Jadi misalnya, ketika saya mau mengangkat air mineral ini ya, saya mau mengangkat air mineral ini lebih tinggi, misalkan ini akan membuat saya berusaha lebih keras. Maka yang saya kerjakan adalah, sebelum saya mengangkat air mineral ini, saya akan tarik napas terlebih dahulu, dan pada saat saya mengangkatnya, saya akan membuang napas melalui mulut. Oke? Baik, saya demokan ya. Oke? Jadi intinya adalah saat kita mau mencoba melakukan effort yang lebih, di saat itulah kita membuang napasnya. Ya, baik. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai positioning-nya, ya, untuk membuat kita bisa lebih enak dan tidak sesak napas. Ya, tentu pada saat melakukan positioning ini juga bisa dikombinasikan dengan kedua latihan napas tadi, terutama khususnya untuk yang abdominal breathing atau controlled breathing tadi. Ya, posisinya apa saja sih yang bisa kita gunakan supaya bisa membuat napas kita lebih enak? Yang pertama yang dianjurkan adalah seperti ini, namanya high side lying. Jadi kita berbaring di tempat tidur dan kita boleh taruh bantal bisa sedikit lebih tinggi seperti ini. Ya, kemudian dengan lututnya juga sedikit ditekuk. Yang kedua adalah forward lean sitting. Jadi ini dikerjakannya dengan cara apa? Dengan cara kita duduk di kursi, kemudian kita membukukan badan kita ke depan bersandar kepada meja. Ya, ini biasa boleh pakai bantal, tapi juga bisa sih kalau misalkan nggak mau pakai bantal pun juga oke. Nah, sambil mengerjakan ini boleh sambil mengerjakan latihan napas tadi. Kemudian yang ketiga adalah forward lean sitting. Ya, jadi ini nggak usah pakai meja, tapi duduk seperti ini dengan agak membungkuk. Ya, dengan tangannya kita boleh taruh di paha kita atau juga di kalau kursi kita punya penahan untuk tangan kita juga boleh. Ya, oke. Yang keempat adalah forward lean standing. Jadi seperti yang disampaikan di gambar ini, jadi kita sambil berdiri itu boleh kita menyandarkan tangan kita misalkan ya pada ambang jendela misalnya, atau mungkin dengan kursi juga boleh ya, dengan permukaan yang stabil intinya. Dan kemudian yang kelima juga bisa dilakukan dengan standing with back support. Jadi caranya adalah kita menyandarkan punggung kita ke tembok, kemudian kaki kita ya sedikit dimajukan supaya kita punya kestabilan tentunya, dan kakinya kita buka sedikit. Oke, jadi memang semua positioning ini kita harapkan juga bisa berguna untuk membuat napas menjadi lebih lega sambil dikerjakan latihan napas tadi. Oh iya, untuk masalah latihan napas tadi ya, kalau misalkan sudah bisa mengerjakan sekitar 3-5 menit, nanti boleh diulang, misalnya pagi, kemudian nanti dikerjakan lagi nanti sore hari, ataupun juga malam hari, silakan. Karena pada prinsipnya latihan napas akan sangat membantu oksigenasi di dalam paru kita juga. Baik,
Dan juga saya ingatkan kembali ya, kalau misalkan semua yang telah saya sampaikan ini belum ada memberikan dampak perbaikan, tolong segera konsultasi ke dokter. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian, membantu Bapak Ibu juga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bila channel ini banyak bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semua.